Halo guys, bing beng bung pada bung beng beng. Selamat datang di channel Tristan Kura. Nah teman-teman, lihat deh, jelek banget kan, kayak mending gak usah ada aja gak sih? Ya makanya jadi itulah yang akan kita kerjakan hari ini. Kita akan mentiadakan kolam ini ya. Jadi di weekend project kali ini bener-bener weekend project ini bener-bener sehari kelar. Itu kita akan bikin kolam di belakang rumah gitu ya. Nah kita sebenarnya udah punya kolam nih kan, kayak gini dari ember. Tapi kan ini jelek banget ya. Jadi gua nggak mau ada beginian lagi gitu loh. Jadi pengen gue bongkar. Nah oke lah, jadi untuk project minggu ini kita perlu cangkul, sekop, sama ini nih alat buat semen biasanya ya. Nah ya udah. Nah oke, jadi kita clear dulu. Pertama kita kuras dulu air kolamnya. Kita buang jauh-jauh, jangan buang-buang deket sini ya airnya, karena kita kan pengen kerjain daerah sini. Kalau misalnya becek, basah, susah kita kerjainnya, mempersulit pekerjaan kita sendiri gitu kan. Nah udah kita angkat embernya, kita clear pohon-pohonnya supaya kita leluasa yang ngerjainnya, semua kita clear. Nah baru kita mulai gali-gali. Jadi memang dari ember tadi udah ada lubang, cuma gue kurang puas sama lubang yang ini ya. Gue pengen bukan agak beda, pengen lebih bagus gitu. Jadi kita mulai dengan cangkul-cangkul, sekop-sekop dan lain-lain supaya lubangnya ini bentuknya sesuai dengan yang kita mau gitu loh, sesuai dengan kolam yang gue inginkan gitu. Nah tips dari gue untuk kalian yang pengen bikin ini di rumah, kalau misalnya kalian mau bikin kolam begini di rumah tuh kalian keep it desainnya simple gitu, keep the design simple gitu, jangan bikin bentuknya aneh-aneh bla 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 ribet. Cukup bulat, kotak, oval, segitiga juga terserah, tapi simple gitu, jangan bikinnya susah. Karena kalau bentuknya mulai aneh-aneh, kalian kerjain sendiri itu kan jadi sulit gitu loh. Tapi kalau bentuknya sederhana, ya sebenarnya paling bener lingkaran yang kayak gue bikin sini paling sederhana. Itu akan mempermudah kalian pekerjaan kalian dan mempercepat juga gitu loh. Karena kalau bentuknya aneh-aneh, lama biasa ngerjainnya ya, bisa berhari-hari. Dan ini juga kebantu cepet karena kecil kan. Ya udah gitu sih sebenarnya, keep it simple. Dah, kita lanjutin, udah kita gali-gali lubangnya. Nah lapisan pertama yang gue taruh di kolam ini adalah lapisan geotekstil. Kenapa? Karena di bawah tanah ini banyak batu-batu ya. Dan gue rasain tadi pas gue injek-injek itu banyak batu dan agak tajam kayaknya. Makanya gue geotekstilin dulu tanahnya sebelum gue taruhin terpalnya. Kenapa? Buat melindungi terpalnya supaya nggak terlalu ketusuk sama batu-batunya, jadi mengurangi resiko bolong gitu loh. Sama geotekstil ini juga sebenarnya lumayan menahan air gitu ya guys. Lumayan bisa jaga air, dia bisa menampung air lah gitu loh. Jadi ya sangat membantu kalau kalian taruh geotekstilnya di bawah terpalnya gitu. Nah yang kedua baru kita isi terpalnya. Kita taruh terpalnya nih ya. Terpalnya ditaruh, terus kalian rapi-rapihin yang benar supaya luas terpalnya itu merata antara lubang dan pinggir-pinggirnya. Karena terpal ini akan dikunci dengan batu gitu loh. Jadi di pinggirnya itu harus ada cukup terpal untuk didudukin sama batu biar terpal ini nggak kemana-mana gitu ya. Nah terus kalian lipat-lipat terpalnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena ini kan pertama bentuknya lubang ya, terpalnya kotak, pasti ada perbedaan gitu loh. Tapi ya kalian lipat-lipat sesuaikan bentuknya. Sudah kunci pakai batu, taruh batu sini semua, taruh batu gitu. Nah setelah kita batuin kolamnya sekelilingnya, kita tutup lagi dengan tanah-tanah yang tadi udah kita gali supaya lebih seamless gitu loh, lebih rapi gitu. Jadi kita nggak lihat terpal dan geotekstilnya gitu ya, tutup semua sama tanah. Dan ntar ini bisa ditutupin tanaman lagi supaya lebih padat lah. Nah oke, ini bisa dibilang udah kelar, tinggal isi air. Nah sekarang pertanyaan gue untuk kalian yang nanya, kalau mau nanamnya itu gimana sih biar bagus? Nah jadi dari seni menanam ini sebenarnya menanam ini termasuk seni perspektif ya guys. Dimana seni perspektif ini adalah seni yang dibangun berdasarkan sudut pandang mata gitu. Nah jadi melalui seni ini, gue nggak tahu sebenarnya namanya apa, cuma gue bilangnya seni perspektif gitu loh. Karena seni ini sangat bergantung dengan cara kita melihatnya gitu, lihat dari mana dan gimana, pokoknya gitulah intinya, dari mata lah, main mata gitu. Nah dan seni yang kayak gini tuh biasanya ada tiga area gitu dalam sebuah latar, sebuah bidang gitu ya, anggap bidang datar foto gitu. Ada area yang dinamakan foreground, midground, dan background gitu. Nah jadi untuk memanfaatkan semua perspektif yang ada ini, kita gimana nanemnya gitu loh. Sementara ini sudut 3 dimensi kan sebenarnya. Kalau di dunia nyata ini kan sudut 3 dimensi, tapi kan kita melihatnya dari sudut 2 dimensi gitu loh. Nah jadi gue udah siapin 3 foto. Ini adalah 3 sudut di mana kolam ini bisa terlihat gitu loh. Jadi ada sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Ini 3 foto berbeda, 3 foto objek yang sama dari sudut yang berbeda gitu loh.
Nah, gimana kita mikirin penanaman tanamannya gitu loh. Nah, kita lihat foto yang pertama. Nah, foto yang pertama ini kita bisa lihat kolamnya ada di sini, lain-lain. Nah, orang ngeliat pakai mata tuh dari mana ke mana gitu loh. Nah, intinya orang ngeliat dari sini ke sini dan titik ujung belakangnya tuh di sini gitu. Lalu yang kedua, foto kedua, orang ngeliat dari sini, ujungnya di sini. Dan orang di foto ketiga, orang ngeliat dari sini, ujungnya di sini gitu loh. Nah, dari pengukuran sudut-sudut ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya semuanya itu akhirnya area belakangnya itu meliputi daerah sini-sini semua gitu loh. Tapi kan nggak mungkin semuanya kita tanamin pohon gede gitu loh, karena itu akan mengacaukan sudut pandang dari mana-mana jadinya gitu loh. Jadi karena udah melihat areanya di sini, gue milih tanam puncak tertinggi tanaman itu ada di sini, ya supaya lebih seimbang lah gitu loh. Jadi ada di sini. Dan nanti tanamannya itu akan mengelilingi kolam sambil levelnya tuh turun-turun menurun gitu. Jadi dia nggak tingginya nggak sama, tapi yang paling tinggi tuh adanya di sini gitu ya. Jadi gue mulai tanam, ini ada pohon sente ya. Pohon sente ini bisa gede banget selama kena cukup matahari. Terus ada bromeliaan. Seperti biasa gue bukan expert tanaman ya. Gue sebagian besar tanaman-tanaman yang gue tanam ini gue nggak tahu apaan. Tapi ya gue susun sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan visual yang gue cari. Nah oke, jadi penanamannya kurang lebih seperti ini. Dan kalian sekarang bisa lihat dari sudut pertama seperti ini, sudut kedua seperti ini, dan sudut ketiga tuh seperti ini gitu ya. Enak kan, lumayan ngeliatnya enak gitu loh. Ketimbang tadi yang pas kolam ember mendingannya sekarang gitu loh, jauh. Dan sebenarnya gue senang dengan warna biru terpalnya di kolam ini. Meskipun mungkin dari kalian banyak yang bilang wah nggak natural, wah aneh dan lain-lain, tapi gue sebenarnya senang kayak warna birunya tuh bring the life out of the pond gitu loh, mau bikin lebih hidup aja gitu loh. Tapi meskipun nggak natural ya, tapi tetap gue akan masukin substrat aja. Gue nggak tahu kedepannya akan gue angkat lagi substratnya atau enggak, tapi gue masukin nih substrat untuk membantu bakteri-bakterinya. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kolamnya itu di beton ya, cuma itu untuk lain hari lah. Pokoknya hari ini pakai terpal doang. Terus ya udah. Jadi ya sekian aja project minggu ini teman-teman ya. Cuma sekian aja dan udah beres semua. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.